Mereng deh ya. Ini ya tak kotak ya.
Terima kasih kepada Bapak Brilian dan kawan-kawan atas marhaban yang telah dibawakan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah agama serta doa yang akan disampaikan oleh Habib Umar bin Yahya yang sengaja kami undang dari kota Medan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Di malam yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mudah-mudahan majelis ini merupakan salah satu dari taman surganya Allah. Sebagaimana kita dikumpulkan pada malam hari ini, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan oleh Allah ke dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat salawat kita kepadanya, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tadi sama-sama telah kita bacakan dan sama-sama kita ikuti itu kasidah salawat dulu, yang mana bapak-bapak ibu-ibu sekalian, salawat ini sangat banyak sekali faedahnya. Bahkan salawat yang kita bacakan ini mengaktifkan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tubuh kita ini terdapat malaikat, yang mana malaikat itu disebut malaikat hafaz. Nah, malaikat hafaz sendiri dia akan aktif apabila kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan cara kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad, maka malaikat tersebut akan menjaga kita dari mara
majelis ini, di mana majelis ini adalah majelis yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam majelis ini. Yang mana kita datang ke majelis ini adalah untuk mengetahui sosok yang paling mulia, sosok yang paling agung, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita datang ke majelis ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau. Dan datangnya kita ke sini untuk menambahkan kecintaan kita kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirnya kita ke majelis ini untuk mengenal, untuk mencari tahu sosok tersebut. Sosok di mana sosok yang Allah ciptakan berbeda dengan manusia yang biasanya. Dikatakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Hudi bahwa orang dulu kalau mau kenal Nabi, maka mereka melangkahkan kakinya ke masjidnya Nabi. Orang dulu kalau rindu sama Nabi, maka mereka melangkahkan kakinya ke masjidnya Nabi. Maka kerinduan itu akan lepas dengan sendirinya. Nah, kita sekarang Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup 1400 tahun setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita rindu, kita mau kenal, kita mau mencari tahu sosok yang sempurna tersebut. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya kita mau mengetahui? Bagaimana kita caranya kalau kita rindu kepada sosok tersebut? Yaitu dengan cara kita datang, kita hadir ke majelis-majelis yang semisal ini, ke majelis-majelis yang di situ dibacakannya sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita, bapak-bapak ibu sekalian, di kampung kita ini, khususnya di Kuala Tanjung, itu banyak pengajian, yang mana pengajian tersebut ya lumayan banyak, seminggu mungkin berapa kali banyak kalau kita mengikuti. Nah, patut kita bersyukur. Kenapa? Karena disinilah pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan Allah kepada kampung ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini merupakan malam di mana Allah beri keberkahan di malam ini, yaitu bertepatan pada malam 13 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkannya sosok yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sosok yang mulia ini adalah manusia. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan juga malaikat. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Nabi Muhammad itu adalah bashar la kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kemudian kama annal yaqutu hajarun la kal hajar, sebagaimana batu permata itu dari jenis bebatuan, la kal hajar, tetapi tidak seperti batuan pada umumnya. Jadi ulama di sini mengibaratkan bahwasanya Nabi kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah permata, yang mana permata tersebut berbeda dengan bebatuan yang lainnya. Nah, kita bisa membedakan mana batu permata, mana batu biasa. Batu permata ini kalau dijual harganya luar biasa, sangat mahal. Nah, kalau batu biasa memang bisa dijual, tetapi berbeda harganya dengan batu permata. Sampai begitunya para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah sosok yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah ibarat batu permata. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Apa kata Allah? Allah berfirman, katakanlah Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
manusia seperti kalian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu sama seperti kita sama. Nabi Muhammad itu makan, Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad bahagia, Nabi Muhammad apalagi Nabi Muhammad itu bekerja sama seperti kita. Tapi yang membedakan Nabi Muhammad adalah apa sih? Nah, kita perlu tahu apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita. Siapakah yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu berbeda dengan kita? Yaitu Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan kita. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu berbeda dengan kita? Yaitu Nabi Muhammad sendiri. Karena apa? Karena di dalam diri Nabi Muhammad ada khususnya tersendiri. Seperti apa? Nabi Muhammad itu pernah puasa. Nama puasanya puasa wisol. Puasa wisol. Puasa wisol ini gimana Habib? Puasa wisol ini adalah Nabi puasa. Tapi ketika waktu berbuka, Nabi sambung puasanya. Kemudian masuk waktu berbuka. Kemudian Nabi sambung lagi puasanya. Sampai kadang-kadang Nabi puasa 2 hari, 3 hari, begitu seterusnya. Nah, bagi kita ini haram hukumnya. Jadi kalau kita puasa wisol, haram hukumnya dan dilarang. Ya. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu haji wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini, perbuatan ini, sahabat mencontohnya. Jadi para sahabat itu mencontoh Nabi. Karena Nabi puasa wisol, lantas para sahabat juga ikut puasa. Nah, terus Nabi berkata begini. Nabi bilang sama para sahabatnya, wahai para sahabatku, kenapa kalian menyambut puasa kalian? Lantas Nabi menjawab, Inna naraka tuwasilu tuwasilu. Ya Rasulullah, kata para sahabat. Kata para sahabat, sesungguhnya Inna naraka tuwasilu, sesungguhnya kami melihatmu berpuasa menyambut Mekah, kami juga ikut berpuasa seperti wahai Rasulullah. Lantas Nabi berkata, apa kata Nabi? Inni lastu mislukum, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Nah, maka hal ini berbeda. Nabi ada khususnya, sahabat beda. Nabi derajatnya lebih tinggi daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika sahabat mencontoh perilaku Nabi itu berpuasa, maka Nabi langsung melarang. Kenapa? Karena derajat para Nabi ini derajatnya para sahabat ini berbeda dengan derajatnya Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak boleh dilakukan oleh para sahabat. Kenapa tidak boleh? Karena kalau seandainya para sahabat ini puasa wisol, maka mereka akan kelaparan, mereka akan sakit, mereka akan binasa karena nggak tahan lapar. Ini berbeda dengan Nabi. Bahkan Nabi menyebutkan begini. Nabi menyebutkan bahwasanya ketika itu Nabi menjelaskan begini. Aku berpuasa, dan ketika aku berpuasa, aku tidak berbuka. Akan tetapi aku diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam. Dan ulama menyimpulkan hadis ini bahwasanya Allah memberikan makan dan minum kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga walaupun Nabi tidak berbuka ketika berbuka sampai 2 hari 3 hari, tapi Nabi tetap tahan berpuasa. Nah, inilah yang dinamakan khususiyat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita diharapkan puasa wisol. Karena apa? Karena ini khususiyat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Tullab karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, kitab ini kami kaji di pondok kami, itu pondok Ustaz Muhammad Syarif Al-Jaya. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu, saya ini masih santri. Nah, saya sebenarnya ditugaskan, diperintahkan kemarin sama Ustaz untuk ngisi Maulid Nabi di masjid ini. Lantas karena saya nggak berani nolak, karena saya ketemu guru, nah saya ya mencoba memberanikan diri. Nah, karena ya saya paham, saya tahu bahwasanya ya kita perlu bagi anak-anak pondok yang sudah pernah pondok itu apa? Untuk menyebarkan ilmunya. Sayang kalau ilmunya disimpan aja. Begitu kita sebarkan ilmu kita, walaupun nggak kepada banyak orang, kepada teman-teman kita. Jadi sehingga ilmu yang kita dapat di pondok itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian kita lanjut. Tadi di dalam kitab apa? Kitab Tuhfatul Tullab karya Syekh Zakaria Al-Ansari. Di dalam bab nikah disebutkan bahwasanya rukun nikah itu ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa rukun nikah? Ada 5. Pertama, calon pria. Kemudian calon mempelai wanita. Ketiga, wali. Keempat, 2 orang saksi. Kemudian yang kelima, sigot atau jadwal. Nah, rukun nikah. Kalau kita mau nikah, maka rukun-rukun ini wajib kita penuhi terlebih dahulu. Jikalau salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, maka dihukum nikah kita tidak sah. Seperti kita nikah, nggak ada wali, jadi nggak ada yang mewalikannya. Orang tuanya nggak ada, dan kemudian bapaknya nggak ada. Ini tanpa wali sama sekali. Jadi nikahnya cuma sama saksi dan ada puan situ. Tapi puannya nggak mau nikahkan. Nah, ini kalau nggak ada wali dan dia nikah nggak ada wali, maka hukum nikahnya itu tidak sah bagi kita. Tapi bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi Nabi, kalau nikah nggak ada wali, nah nikah Nabi tetap sah. Nikah Nabi tetap sah. Kenapa alasannya? Karena derajat Nabi lebih tinggi daripada wanita yang ia nikahi. Berbeda dengan kita. Nah, kemudian kita nikah harus ada saksi, yaitu 2 orang. Kemudian kalau Nabi gimana? Kalau Nabi nikah tanpa saksi, nikahnya tetap sah. Kenapa? Walaupun Nabi nikah tanpa saksi, nikahnya Nabi aman dari orang yang mengingkari. Nah, inilah khususnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia, sosok makhluk yang Allah ciptakan berbeda dengan manusia yang lain. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diminum dulu, Pak. Selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, tapi bukan manusia biasa, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pendengaran, penglihatan yang berbeda dengan kita. Nabi Muhammad memiliki penglihatan dan pendengaran yang berbeda dengan kita. Kita, Pak Bu, kita hanya bisa melihat yang ada di depan kita saja. Kita tidak bisa melihat yang ada di belakang kita, kecuali pakai kaca spion. Nah, kalau pakai kaca spion bisa. Tapi kalau
secara zahir. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang ada di belakang kita. Nah, Nabi Muhammad SAW dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatan, yang mana penglihatan Nabi, jikalau Nabi melihat ke belakang, maka sama seperti Nabi melihat ke depan. Jadi Nabi bisa melihat ke belakang dan Nabi bisa melihat ke depan. Kalau kita hanya bisa melihat sesuatu yang ada di depan kita saja. Kalau Nabi bisa melihat di depannya dan juga melihat sesuatu yang ada di belakangnya. Kemudian apa lagi khususnya Nabi? Termasuk pendengaran Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendengaran kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan pendengaran yang sangat kuat. Pendengaran yang sangat kuat. Ketika itu berbeda dengan kita hanya mendengar sebatas suara yang dekat-dekat saja. Lantas suara-suara yang jauh kita nggak bisa dengar. Bahkan Nabi Muhammad SAW saking kuatnya pendengarannya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berjalan melewati suatu kuburan bersama para sahabat. Lantas Nabi mendengar suara jeritan manusia yang ada di alam kubur, yaitu ada 2 orang. Tapi dengar, yang satu disiksa, manusia tersebut disiksa karena namimah, yaitu mengadu domba, dan yang kedua disiksa karena istinjanya nggak bersih. Nah, Nabi dengar manusia yang mana manusia tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur. Nabi dengar itu. Pertama tadi apa? Karena namimah ini mengadu domba. Nah, ini mengadu domba, ini dosa. Nah, Nabi dengar nih manusia yang disiksa oleh Allah di alam kubur karena namimah. Kemudian yang kedua, Nabi mendengar manusia yang disiksa di alam kubur karena istinjanya nggak benar, istibro. Udah, Nabi dengar. Kemudian Nabi bilang kepada para sahabat. Nah, ini membuktikan bahwasanya penglihatan Nabi Muhammad SAW, pendengaran Nabi Muhammad SAW ini tidak sama dengan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal, kita datang ke sini karena kita tahu, kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menyebutkan bahwasanya cinta kita kepada Nabi itu harus lebih besar cinta kita daripada orang tua kita, cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada seluruh manusia, cinta kita kepada harta kita, cinta kita kepada orang tua. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi kita diperintahkan untuk melebihkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada Allah. Udah, cinta kita kepada orang tua. Kita sama orang tua. Ini cinta. Bukti cinta kita apa? Pak, Bu, kita punya orang tua, saya punya orang tua. Bukti cinta kita kepada orang tuanya apa? Apa bukti cinta kita kepada orang tua? Bukti cinta kita kepada orang tua ialah kalau orang tua kita sakit, kita urus. Kalau orang tua kita nyuruh, kita turuti. Ketika kita ngomong sama orang tua, gak membentak, halus sama kita, lembut omongan kita. Ini bukti kita cinta kita kepada orang tua. Kemudian kita cinta kepada orang tua, tapi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW harus besar daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita tahu, kita cinta sama anak kita. Kita punya anak, kita cinta sama anak kita. Tapi cinta kita harus lebih besar sama Rasulullah SAW dibandingkan anak kita.
Bahkan dikatakan belum sempurna iman seseorang kalau cintanya itu tidak bisa melebihkan daripada cintanya sama orang tuanya, sama anaknya, sama seluruh manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan malam mulia, yaitu malam 13 Rabiul Awal. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang perlu kita tahu lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, mengenai tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, berpendapat Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berpendapat di dalam kitab tersebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini diikuti oleh para ulama, bahkan masyhur di kalangan pada masyarakat. Pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 2 Rabiul Awal. Siapa yang mengatakan ini? Pendapatnya Imam Abdul Bar. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini sebagaimana pendapatnya Imam Humaydi dan Imam Zuhri. Mereka berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, udah 3 pendapat. Kemudian pendapat yang keempat, ini pendapatnya Imam Ibnu Diyah. Beliau berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu mengenai tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Ada 4 pendapat. Tapi pendapat yang paling masyhur di kalangan umat muslim adalah pendapat yang pertama, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di sini. Setelah berkumpulnya kita di sini, kita dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena masya Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh satu malaikat, yang mana malaikat ini Allah suruh untuk mencari majelis-majelis ilmu sebesar ini. Bahkan ada malaikat-malaikat yang mana ketika majelis ilmu seperti ini, malaikat tersebut menaungi majelis-majelis ilmu kita pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan kalau jika kita bandingkan dengan Arsy, dengan Qalam, dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada itu semua. Bahkan akhlak Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ini sangat terpuji. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini bahwasanya ada loh sosok yang paling mulia. Ada loh sosok yang mana sifat ini, sifat yang tidak dimiliki semua makhluk, yang mana sifat yang terpuji ini cuma dimiliki sosok ini, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk Bu? Ibu ngantuk? Ngantuk? Oh, ya, sebentar lagi. Nabi Muhammad SAW sudah kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sosok yang paling mulia. Kemudian, jikalau Nabi Muhammad SAW kita bandingkan kemuliaannya dengan malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ada satu golongan, yaitu golongan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Jamakhsyari di dalam kitabnya Tafsir Al-Kasyaf. Beliau menyebutkan bahwasanya Nabi kita itu mulia, tapi malaikat Jibril alaihissalam lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini dibantah oleh para ulama. Ulama sepakat, ulama ijma' bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ini lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan Bapak-bapak dan Ibu, disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah dari kitab Jauharatul Tauhid, karya dari Syekh Ibrahim Al-Laqani. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, disebutkan di dalam kitab tersebut bahwasanya celakalah, patutlah disiksa Jamakhsyari karena ucapannya. Nah, sampai begitu ulama menyebutkan tema Jamakhsyari. Kenapa? Ulama ini bahwasanya sepakat ulama semua bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya kita menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malaikat Jibril? Apa hukumnya jikalau kita menyebutkan Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Adam? Apa hukumnya? Kan Nabi pernah bersabda, Nabi pernah mengatakan, jangan kalian lebihkan aku atas nabi-nabi yang lain. Ini hadis Nabi ini. Nabi sendiri mengatakan, jangan kalian lebihkan aku atas nabi-nabi yang lain. Nah, makna dari hadis ini bukan kita gak boleh membanding-bandingkan Nabi Muhammad, begitu. Jadi makna hadis ini adalah yang pertama maknanya bahwasanya kita memuliakan Nabi Muhammad, tapi di sisi lain kita juga merendahkan nabi-nabi yang lain. Nah, ini yang gak boleh. Yang benar ialah kita memuliakan Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lain, tetapi kita tidak merendahkan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, begitu. Nah, jadi salah kalau ada orang yang mengatakan, nggak benar nih kalau ada orang mengatakan bahwasanya kita nggak boleh mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Karena sebagai tadi. Kemudian, Bapak-bapak Ibu sekalian, makna yang kedua ialah bisa jadi ketika hadis itu, bisa jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW belum tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Kedua, kemudian makna yang ketiga ialah bisa jadi Nabi Muhammad SAW bersikap tawaddu, begitu. Jadi Nabi Muhammad gak mau disebut bahwasanya diri beliau itu mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwasanya Nabi yang paling ganteng siapa, Bu? Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Akan tetapi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebenarnya hakikatnya bahwasanya Nabi yang paling ganteng itu bukan Nabi Yusuf, akan tetapi baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
manusia yang paling ganteng, yang paling tampan. Tapi suatu cerita, suatu ketika Nabi Yusuf ini kan ganteng nih, sangat ganteng. Kemudian ketika itu Nabi Yusuf berjalan. Kemudian ada seorang wanita yang melihat Nabi Yusuf berjalan. Saking gantengnya Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf. Ketika wanita itu melihat Nabi Yusuf, dan ketika itu wanita itu pegang pisau. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, sampai-sampai ketika wanita itu melihat Nabi Yusuf, sampai ke tangannya. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, bahwasanya ada loh satu sifat yang dimana sifat ini tidak dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi dimiliki sifat ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan sifat al-haibah al-jalaliyah. Sifat apa? Sifat al-haibah al-jalaliyah. Jadi sifat ini ada pada diri Nabi Muhammad, tidak pada diri Nabi Yusuf. Apa sifat itu? Sifat al-haibah al-jalaliyah adalah sifat kewibawaan, yang mana sifat kewibawaan ini mendominasi dari sifat kegantengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil karya Abuya As-Sayyid bin Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Disebutkan di dalam kitab tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan kegantengan seluruhnya dari kegantengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu ganteng. Kegantengan Nabi Muhammad, ketampanan Nabi Muhammad melebihi dari ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan disebutkan di dalam kitab tersebut bahwasanya ketampanan Nabi Muhammad itu tidak ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketampanan Nabi Muhammad hanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 dari 1/10 ketampanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jikalau ketampanan tadi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, maka manusia, makhluk yang lihat wajahnya Nabi Muhammad bukan hanya teriris jarinya, tapi hatinya orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ikut teriris saking tampaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam kitab tersebut, dikisahkan, diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah, yaitu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu Sayyidah Aisyah sedang menjahit. Kemudian tiba-tiba mati lampu. Kemudian Sayyidah Aisyah terkejut. Kemudian jarum yang digunakan Sayyidah Aisyah terjatuh ke bawah lantai. Lantas, Bapak-bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kamar. Seketika itu Sayyidah Aisyah terkejut. Kenapa? Karena muncul dari badan, dari jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya, sehingga cahaya tersebut menerangi ruangan tersebut. Jadi rumah Nabi itu diterangi oleh cahaya yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jarum yang jatuh tadi nampak sebab cahaya yang keluar dari jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya ini dinamakan zonun nuraniyah. Zonun nuraniyah, yang mana cahaya tersebut keluar sewaktu-waktu dari jasadnya Nabi Muhammad sallallahu
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad punya teman, punya sahabat namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman. Nah, kita nggak membicarakan itu. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini, Pak, Bu, kita semata-mata hadir kita di sini tadi apa? Untuk menambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat, kita baca qasidah. Yang mana qasidah sholawat itu ucapannya, perkataannya untuk mengagungkan, untuk memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kita sebutkan tadi memiliki akhlak yang sangat terpuji, sangat mulia. Ketika itu Sayyidina Ali pernah ditanya oleh anaknya, yaitu Sayyid Hasan. Sayyid Hasan mengatakan begini, bertanya kepada baginda Nabi, bagaimana sih perilakunya Nabi Muhammad ketika kepada para sahabat? Lantas Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika bertemu sahabat, ketika bertemu teman-temannya, Nabi Muhammad SAW itu wajahnya sangat ceria. Walaupun ketika itu dalam keadaan susah, Nabi Muhammad tetap dalam keadaan wajahnya ceria. Berbeda dengan kita. Kita kalau dapat kabar gembira pasti bahagia. Tapi kalau semisal Indonesia kalah, maka sakit hati kita, langsung beda muka kita. Nah, Nabi Muhammad berbeda. Walaupun dalam keadaan susah, Nabi Muhammad wajahnya tetap ceria. Inilah kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak, ibu sekalian, kita telah menjelaskan tadi tentang masalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi bernama Aminah. Kemudian ayahnya bernama Abdullah. Kemudian nasab Nabi ini ada banyak. Ijma ulama bahwasanya nasab Nabi ada 21. Nasab Nabi, ijma ulama, sepakat ulama bahwasanya nasab Nabi yang telah disepakati ada 21. Nah, yang pertama Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Husayn, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nazar, bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, nasab Nabi dari Abdullah sampai Adnan, ini ijma ulama, sepakat ulama bahwasanya ini nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Adnan ini anak dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir, ibunya Sayyidah Aminah ketika itu mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengandung, Sayyidah Aminah ini tidak merasakan apa-apa,
tidak merasakan berat, tidak merasakan kesusahan, kepayahan. Berbeda dengan ibu-ibu, ya, kalau mengandung pasti merasakan berat karena bayi yang dikandung. Kalau Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad tidak merasakan apa-apa, bahkan jangankan berat, susah pun tidak dalam mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mana sosok ini adalah sosok yang paling mulia di antara manusia. Kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, alam semesta ini bergemuruh. Alam semesta bergemuruh karena gembira. Gembira kenapa? Gembira karena akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan alam semesta ini bertasbih, bertahmid, bertahlil untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal yang sebagaimana yang kita sepakati adalah 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, beliau disusukan oleh ibunya yaitu Aminah selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari Nabi Muhammad SAW disusukan. Kemudian datanglah Suwaibah, ini ibu susu Nabi. Kemudian setelah disusukan oleh Suwaibah, kemudian datanglah Halimatus Sa'diyah, yang mana Halimatus Sa'diyah ini dari suku Bani Sa'ad. Ketika itu datang Halimatus Sa'diyah, kemudian dibawalah Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, ke kampungnya Halimatus Sa'diyah untuk disusukan. Ketika itu, di masa itu, kampungnya Halimatus Sa'diyah, ya, kampungnya Halimatus Sa'diyah ini mengalami kekeringan, sehingga rumput-rumput yang ada di sekitar rumahnya Halimatus Sa'diyah ini kering. Ini kering. Namun setelah datangnya Nabi Muhammad SAW dan disusukanlah Nabi Muhammad SAW, maka hijaulah rumput-rumput yang berada di sekitar rumah Halimatus Sa'diyah. Dan kampungnya Halimatus Sa'diyah ini menjadi hijau semuanya karena berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak yang ibu hadir wal hadirat rahimakumullah. Dan kemudian tidak sampai di situ aja kejadian Nabi Muhammad. Di perkampungan itu juga, di mana di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermain-main dengan teman-teman sebayanya. Ketika itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam untuk menemui Nabi Muhammad. Lantas ketika Nabi Muhammad turun, ketika malaikat Jibril turun, kemudian mengambil Nabi Muhammad, kemudian terkejut teman-teman sebayanya. Siapa ini? Terkejut karena berbeda rupanya wajahnya dengan manusia. Kemudian setelah diambil Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril alaihissalam meletakkan Nabi Muhammad SAW, membaringkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Kemudian terbelahlah dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah terbelah, kemudian malaikat Jibril mengambil alaqah, yang mana alaqah ini adalah tempatnya setan. Maka alaqah ini dicucilah oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, yang mana berada di bejana yang terbuat dari perak. Kemudian setelah dicuci tadi alaqah Nabi Muhammad SAW, kemudian dimasukkanlah lagi hatinya Nabi Muhammad ke dalam jasadnya. Kemudian tertutuplah jasad Nabi Muhammad SAW. Lantas teman-teman sebayanya yang melihat peristiwa tersebut lari terbirit-birit karena ketakutan. Karena apa? Karena ada orang yang membunuh Nabi Muhammad SAW. Lari menjumpai orang tuanya, lari mereka karena takut. Itulah kejadian Nabi Muhammad SAW ketika berada di rumah Halimatus Sa'diyah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ketika umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam genap 5 tahun, lantas Halimah Sa'diyah, ibu susunya Nabi, mengantarkan Nabi Muhammad kepada Aminah. Kemudian beradalah Nabi Muhammad SAW di rumahnya Aminah. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, meninggallah ibunya Sayyidah Aminah. Kemudian ketika itu, setelah wafatnya Sayyidah Aminah, Nabi Muhammad SAW, siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Siapa bu? Kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, ketika setelah wafatnya Sayyidah Aminah, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW umurnya 8 tahun, lantas kakeknya juga meninggal. Yaitu Abdul Muthalib. Wah, sedih Nabi Muhammad. Dimulai dari kecil, yaitu ketika usia Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan, beliau ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian usia beliau 5 tahun ditinggalkan oleh ibunya. Kemudian ketika usia beliau 8 tahun, beliau ditinggalkan oleh kakeknya. Kemudian apa sih maknanya dari hal tersebut? Disebutkan di dalam kitab bahwasanya peristiwa ini, hal ini terjadi bukan karena sesuatu yang tidak ada artinya, hal ini terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, bukanlah dari orang tuanya, bukanlah dari kakeknya, bukanlah dari ibunya, melainkan agama ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini berdagang. Kemudian setelah itu, Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu siapa bu? Paman Nabi bu? Paman Nabi siapa bu? Abu Thalib. Nah, setelah wafatnya kakek Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kemudian oleh Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW dibawa berniaga ke negeri Syam. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan seorang pendeta, yang mana pendeta itu bernama Bahira. Ini pendeta sangat paham dengan kitabnya, kitab Injil, paham betul. Bahkan ketika itu beliau, pendeta tersebut, nampak tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Bahira nampak Nabi Muhammad, apa kata si pendeta tadi? Wahai Abu Thalib, engkau segeralah bawa pulang Nabi Muhammad. Kalau tidak, orang Yahudi akan membunuhnya, akan membinasakannya. Kenapa? Karena ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu tanda-tanda kenabian, sehingga orang Yahudi tidak suka. Kemudian pulanglah Abu Thalib bersama Nabi Muhammad SAW ketika itu ke Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari awal tadi kita sudah menceritakan tentang kisah hidupnya Nabi, tentang akhlaknya Nabi, tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, yang mana kemuliaan Nabi tadi berbeda dengan nabi-nabi yang lain, berbeda dengan manusia biasa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita patut bersyukur, bapak-bapak, ibu-ibu, wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah berhadir di majelis ini, berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga kita, bersama tetangga kita. Bersyukur kita, bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita masih dikumpulkan
sejarah-sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau di sini mau di mana lagi kita mendengarkan kisah-kisah hidupnya Nabi? Mau di mana Bu, Pak? Kalau tidak dengan majelis seperti ini, alhamdulillah. Yang mana telah saya sebutkan juga tadi di awal bahwasanya kampung kita ini, desa kita ini banyak pengajian di sini. Mudah-mudahan kampung kita ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dijauhkan daripada balanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada perkataan atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu sekalian, mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa, sama seperti bapak-bapak ibu sekalian. Saya bukan orang yang mulia, saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini, dengan kita pulang nanti, kita bertambah keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan jodoh kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dari sebab itu saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azzi sultanik. Allahumma